Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup negara Turki yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rofi Alimi NIM 228, Aisyah Paman Prayogo dengan NIM 211, saya Al Hasan Ali Jaber dengan NIM 216, Saya Yelandra Meswari dengan NIM 214. Saya Nuriskia dengan NIM 224. Saya Dipta NIM 215. Kami akan menjelaskan tentang sejarah dan sistem pemerintahan dari negara Turki. Turki merupakan sebuah negara di daerah Eurasia. Wilayahnya mencakup semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya, serta daerah Balkan di Eropa Tenggara. Wilayah Turki sendiri berbatasan dengan Laut Hitam di bagian utara, Laut Aegea dan Yunani di sebelah barat, daerah Iran di sebelah timur, serta Laut Mediterania di sebelah selatan. Wilayah Turki ini sendiri sangat unik karena di dalam wilayahnya terdapat sebuah laut yang menjadi sebuah pembatas dari dua bagian wilayah Turki itu sendiri. Laut ini disebut Laut Marmara. Laut Marmara menjadi penanda atas dua wilayah terpisah, yakni wilayah Eropa dan Asia. Sehingga atas hal ini, Turki kemudian dikenal sebagai negara transkontinental. Bangsa asli Turki ini sendiri mulai bermigrasi ke daerah yang disebut Turki sekarang sejak abad ke-11. Kemudian proses migrasinya ini semakin melebar setelah peperangan melawan Bizantium, sehingga pada abad ke-13 bangsa Turki menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang wilayahnya mencakup sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Namun Kekaisaran Utsmaniyah, yakni nama dari Turki pada saat itu, runtuh akibat kekalahan pada Perang Dunia I dan wilayahnya mulai ditinggali oleh para sekutu yang memenangi Perang Dunia I. Kemudian pada 1922, tentara pemenang Perang Dunia I yang menduduki wilayah Turki berhasil dikalahkan. Hal ini merupakan sebuah dampak atas pemerintahan Turki yang berbasis di Ankara sebagai bentuk pendirian pemerintahan yang sah sejak 1920. Gerakan ini kemudian menandai peralihan bentuk kekuasaan dari kekaisaran menjadi republik yang baru. Ankara menjadi ibu kota utama, namun pusat ekonomi dan politiknya berada di daerah Istanbul, karena wilayah ini strategis berada di tengah kawasan Asia dan Eropa. Presiden pertama Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, memimpin serangkaian perubahan dramatis yang dirancang untuk mengubah negara Turki Utsmani menjadi negara sekuler modern. Mustafa Kemal Atatürk, atau yang biasa dikenal sebagai Bapak Bangsa Turki, secara resmi telah diakui oleh Parlemen Turki dengan Undang-Undang Nama Panggilan tahun 1934. Turki adalah negara republik konstitusional yang menganut 3 prinsip, yaitu demokrasi, sekularisme, dan persatuan. Terkait hubungan internasional, Turki juga bekerjasama dengan Timur dan mengikuti kebijakan yang sama dengan Barat. Turki juga berperan dalam pembentukan berbagai organisasi internasional termasuk OKI, OECD, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Turki menjadi salah satu negara Islam pertama yang mengambil bagian dalam negosiasi Uni Eropa setelah bergabung dengan Komisi Eropa pada tahun 1949 dan NATO pada tahun 1952 dan 2005. 20 ekonomi terbesar di dunia berkumpul dan salah satunya yaitu Turki yang diwakili dalam kelompok 20. Setelah referendum pada April tahun 2017 yang lalu, sistem pemerintahan Turki berubah menjadi sistem presidensial dari parlemen. Tidak ada perdana menteri dalam sistem ini.
Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan secara bersamaan. Presiden dipilih dalam waktu 5 tahun sekali oleh legislatif. Setiap presiden diizinkan untuk 2 periode saja. Jika pada sistem pemerintahan lama, presiden diwajibkan untuk menghapus kerjasama dengan partainya yang lalu. Pada sistem pemerintahan baru ini, presiden diwajibkan atau diharuskan untuk bekerja sama pada partai yang mengikutinya waktu pemilihan umum. Di sistem politik Republik Turki ini membentuk pemerintahannya yaitu konstitusional dalam bentuk republik demokratis. Bentuk pemerintahan saat ini adalah presidensial setelah diamandemen oleh Presiden Erdogan. Calon presiden harus menjadi anggota resmi sebuah partai untuk menerima pencalonan sebagai presiden dalam memimpin sebuah negara. Pemilihan presiden di Turki yaitu dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan langsung yang dipilih oleh masyarakat Turki secara langsung. Dan di Turki hanya tersedia seat sebanyak 600 dan kini yang sebelumnya dapat ditempati sebanyak 550 seat. Ada beberapa nama partai di Turki yaitu diantaranya Republican People Party, Victory Party, Future Party, dan Democratic Party. Agar sebuah partai dapat mengusungkan presidennya, maka partai tersebut harus memiliki suara sebanyak 100.000 suara pemilu dalam pemilihan presiden. Dan masa jabatannya yang diberikan oleh pemerintah Turki yaitu menjabat selama 5 tahun dalam memimpin, yang sudah diatur dalam pasal 101 Konstitusi Turki yang berbunyi Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas 40 tahun, memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi persyaratan dipilih langsung oleh masyarakat di kalangan warganya. Masa jabatan 5 tahun. Setelah periode pemerintahan satu partai yang otoriter di bawah Presiden pertama Republik ini, Mustafa Kemal Atatürk, dan penggantinya Ismet Inönü, demokrasi multipartai di lembaga akan pada tahun 1950 demokrasi parlementer untuk sebagian besar tetap berlaku sejak tanggal tersebut. Meskipun telah terganggu oleh periode singkat pemerintahan militer pada saat pemerintahan sipil dianggap tidak efektif setelah setiap jeda militer 1960 sampai 61, 71 sampai 73, 80 sampai 83. Kekuasaan dikembalikan ke tangan sipil di bawah konstitusi yang direvisi. Di bawah konstitusi saat ini disetujui oleh referendum nasional pada tahun 1982 dan diubah beberapa kali sejak itu. Badan legislatif utama adalah parlemen beranggotakan 600 orang. Majelis Nasional Agung Buyuk Millet Meclis dipilih dengan hak pilih orang dewasa universal untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota dipilih dengan sistem perwakilan proporsional yang dimodifikasi berdasarkan partai politik. Ada sejumlah batasan. Partai ekstremis kiri dan kanan dilarang dan tidak ada partai yang memperoleh kurang dari 10% suara nasional yang boleh diwakili di parlemen. Pada masa lampau, Presiden dan Perdana Menteri memiliki jabatan dalam kapasitas eksekutif. Akan tetapi, pada pemilihan umum di tahun 2018 terjadi adanya sebuah revisi konstitusi, yakni dengan menghilangkan Perdana Menteri dan memperluas kewenangan Presiden. Hal ini disetujui oleh mayoritas besar pemilih pada tahun 2017. Ada kemampuan untuk memanggil Presiden, menyatakan keadaan darurat yang berlangsung kurang lebih hingga 3 bulan, dan mengusulkan amandemen konstitusi melalui kotak suara. Atau kita bisa saja menyingkirkan Kongres. Mahkamah Konstitusi juga dapat diminta untuk mengevaluasi suatu undang-undang. Pada revisi referendum 2017 yang mulai berlaku pada Juli 2018 memberikan sebuah kewenangan kepada Presiden untuk membentuk dan mengelola sebuah kementerian, memilih kabinet, menyatakan keadaan darurat hingga 6 bulan, dan menentukan anggaran. Presiden Turki menunjuk anggota Dewan Menteri yang akan menjabat sebagai gubernur di masing-masing provinsi negara itu. Provinsi dibagi menjadi distrik dan jalan. Mereka memiliki ketua terpilih dan dewan tetua yang menjalankan komunitas. Sekian penjelasan dari kami kelompok Turki, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.